kita perhatikan sekeliling kita, ternyata ada banyak sekali ya benda yang bergerak. Seperti seorang anak yang sedang bermain sepeda di pantai, sekumpulan orang bermain voli pantai, bahkan saat buah kelapa jatuh dari pohonnya juga termasuk fenomena benda bergerak loh. Namun sebenarnya gerak benda itu apa sih menurut ilmu fisika? Temukan penjelasannya di video kali ini. Halo pejuang fisika, selamat datang di kelas 8. Perkenalkan, nama kakak Kabila. Di video kali ini, kita akan membahas konsep gerak menurut ilmu fisika. Seperti yang teman-teman lihat di awal video, tanpa kita sadari nih teman-teman, ada banyak sekali loh gerakan yang dilakukan tubuh kita atau bahkan benda di sekeliling kita. Nah, menurut ilmu fisika, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan atau menempuh jarak tertentu. Nah, titik acuan itu apa sih? Titik acuan adalah titik awal benda atau titik tempat pengamat berada. Kita ambil contoh ya teman-teman. Kelapa yang awalnya menggantung di pohonnya tiba-tiba jatuh dan tiba di atas pasir. Maka, letak kelapa saat masih berada di pohon kita jadikan sebagai titik acuannya. Sehingga perubahan posisi yang dialami kelapa ialah dari atas pohon ke permukaan pasir. Sampai di sini paham ya teman-teman? Teman-teman, berdasarkan letak titik acuan, kita akan mengenal istilah gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak yang didasarkan pada suatu titik acuan. Nah, dari penentuan letak titik acuannya nih teman-teman, kita juga akan mengenal istilah gerak sebenarnya dan gerak semu. Gerak sebenarnya adalah gerak sebuah benda yang berpindah posisi atau kedudukan. Sedangkan gerak semu adalah gerak sebuah benda yang sebenarnya diam, tetapi seolah-olah dikatakan bergerak. Kita ambil contoh seorang anak sedang naik sepeda di pinggir pantai. Anak yang sedang naik sepeda merupakan gerak sebenarnya. Namun saat anak itu melihat pohon-pohon mendekat ke arahnya dan kemudian meninggalkannya, maka pohon-pohon tersebut melakukan gerak semu. Sampai di sini paham ya teman-teman bedanya gerak sebenarnya dan gerak semu? Nah teman-teman, benda yang bergerak pasti melalui sebuah lintasan dong. Lintasan ini dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, parabola, ataupun tidak beraturan. Akan tetapi, pada tingkat SMP, kita hanya akan membahas tentang gerak sebuah benda pada lintasan yang lurus ya. Nah, teman-teman, benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus dapat kita sebut sebagai gerak lurus. Contoh gerak lurus yaitu gerak sepeda di jalan yang lurus, gerak buah yang jatuh dari pohonnya jika tidak dipengaruhi angin, bahkan saat teman-teman menuruni perosotan yang lurus di taman bermain, itu juga termasuk gerak lurus loh teman-teman. Tadi sudah kakak katakan ya, bahwa benda yang bergerak mengalami perubahan posisi atau kedudukan. Nah, perubahan kedudukan ini dapat dinyatakan dalam suatu besaran loh.